Beberapa ayat yang saya bacakan nanti hadirin sekalian, beriman dan beramal soleh. Ya, beramal soleh, beramal yang baik. Dapat juga dipahami bahwa beriman dan beramal soleh, beramal untuk kepentingan dunia dan ukhra, dunia dan akhirat. Dan beramal soleh juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, atau dengan kata istilah saat ini adalah profesional. Profesional adalah sesuatu yang punya kemampuan untuk itu, dan kemampuannya itu digunakan semaksimal mungkin agar pekerjaannya berkualitas baik. Itulah profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan seluruh pemberian Allah yang diberikan kepada kita pada subuh pagi hari ini dapat kita gunakan secara maksimal untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Hadirin, melanjutkan kultum kita tentang berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Pada pagi hari ini saya mengambil topik kerja yang baik, atau dengan kata lain profesional. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Islam mengarahkan umatnya agar memiliki semangat kerja yang tinggi dan mengarah pada profesionalisme. Bila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menekankan tentang iman kepada Allah, selalu diikuti dengan amal yang soleh, yaitu bekerja secara baik dengan semangat kerja yang tinggi, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 30. Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 30. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Itulah kemenangan yang nyata. Seseorang yang beriman kepada Allah, maka salah satu perwujudan imannya adalah ia bekerja dengan baik sehingga melahirkan karya-karya besar yang bermanfaat bagi sesama manusia. Di dalam ayat yang lain, Quran surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat 7, Allah juga berfirman hampir senada, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Dan pada ayat yang lain disebutkan orang-orang yang beriman dan bekerja secara baik dan profesional akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dua kebahagiaan itu merupakan suatu kemenangan yang agung yang didambakan. Hadirin, beriman dan beramal soleh selalu berdampingan. Di dalam ayat yang lain Al-Buruj surah ke-85 ayat 11, Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
Hadirin, istilah bekerja dengan menggunakan kata amal dalam ayat Al-Quran bukan saja dipakai dalam arti beramal atau bekerja untuk kehidupan akhirat saja, tetapi juga digunakan dalam hal ini amal bekerja untuk kehidupan di dunia ini. Ini bisa kita lihat dalam contoh surah As-Saba, surah Saba ayat 10, surah ke-34. Allah berfirman, "Walaqad atayna Dawuda minna fadla, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid, an i'mal sabighati wa qaddir fis sardi wa a'malu shalihan, inni bima ta'maluna basir." Kata Allah, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan-amalan yang soleh, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Beberapa ayat yang saya bacakan nanti hadirin sekalian, beriman dan beramal soleh. Ya, beramal soleh, beramal yang baik. Dapat juga dipahami bahwa beriman dan beramal soleh, beramal untuk kepentingan dunia dan ukhra, dunia dan akhirat. Dan beramal soleh juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, atau dengan kata istilah saat ini adalah profesional. Profesional adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu, yang punya kemampuan untuk itu, dan kemampuannya itu digunakan semaksimal mungkin agar pekerjaannya berkualitas baik. Itulah profesional. Dalam hadis Rasulullah SAW banyak mengarahkan umat manusia agar memiliki semangat kerja yang tinggi, mengarahkan kepada profesionalisme sesuai dengan pengarahan dan bimbingan dari Al-Quran. Salah satu hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi, hadis Rasulullah SAW an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara sungguh-sungguh atau profesional. Bisa dilihat hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 334. Hadirin, dari ayat dan hadis tadi memang tidak spesifik, tapi bisa kita maknai bahwa dalam bekerja, beramal, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat, kita hendaklah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan sungguh-sungguh ini adalah kita gunakan cara-cara yang baik, kita gunakan kemampuan yang baik dengan harapan mendapatkan hasil yang baik. Sebagai penutup dalam kultum ini hadirin sekalian, ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, agak panjang, saya intisarinya aja ceritanya. Ada seorang sahabat minta bantuan kepada Rasulullah, minta pertolongan lah, ada karena kebutuhan. Kemudian dibantu dan ditolong oleh Rasulullah, diberikan sesuatu untuknya pada hari itu. Kemudian besoknya datang lagi kepada Rasulullah dengan kepentingan yang sama, minta bantuan untuk dibantu keperluannya. Kali yang kedua ini Rasulullah mengatakan, kenapa kamu selalu minta bantuan? Ini bahasa saya ya, hadisnya enggak seperti ini. Kenapa kamu selalu minta bantuan? Terus ditanya Rasulullah, apakah kamu memiliki sebuah benda atau sesuatu yang bisa dilelang yang kamu miliki? Dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, ada kecuali satu mangkok yang agak bagus begitu, mangkok dari zaman itu agak bagus. Kemudian Rasulullah suruh mengambil mangkok itu, besoknya menghadap Rasulullah membawa mangkok itu. Kemudian Rasulullah melelang mangkok itu kepada para sahabat yang lain. Wahai sahabat-sahabat, adakah yang mau menolong saudara kita ini dengan membeli mangkok ini?
dilelang lah bahasa kasarnya. Ada seorang sahabat kemudian yang membelinya dengan 2 dirham. Dibayarlah 2 dirham itu kepada Rasulullah, tentu saja karena Rasulullah yang melelang. 2 dirham yang diterima Rasulullah itu, 1 dirham diberikan sahabat yang minta tolong tadi, ini untuk kebutuhan makan keluargamu. Dan yang 1 dirham itu diberikan Rasulullah membelikan kapak untuknya. Kapak ya, kapak itu untuknya. Kemudian diberikan gagangnya dan sebagainya, diberikanlah kapak itu kepada sahabat yang minta bantuan tadi. Sudah, kamu bawalah ini, kapak ini, kamu bekerja, berikhtiar, berusaha agar kamu bisa dapat memenuhi kebutuhan. Saya tidak mau kamu menghadap aku dalam keadaan yang sama, artinya minta bantuan lagi. Ini Rasulullah bukan berarti pelit, bukan. Rasulullah memberikan pelajaran. Beberapa hari kemudian ternyata sahabat ini menghadap kepada Rasulullah. Dari kapak yang bekerja mencari kayu kemudian dijual dan seterusnya itu. Kemudian lapor kepada Rasulullah, alhamdulillah saya mendapatkan 10 dirham dari kapak ini, bekerja beberapa hari ini. Hadis ini sebetulnya memberikan gambaran bahwa kalau ada seseorang minta bantuan, ya 1 kali itu wajar, barangkali kebutuhan yang mendesak dan sebagainya yang tidak mungkin. Tetapi kalau sudah 2 kali dan seterusnya itu harus barangkali diberikan pelajaran seperti ini. Karena Allah telah memberikan kepada kita kemampuan fisik, Allah telah memberikan kepada kita kemampuan akal, Allah memberikan kepada kita kemampuan kesempatan untuk mencari nafkah. Ada orang kemudian berpandangan bahwa Pak, itu gampang ngomongnya, kerja kan nggak mudah Pak, cari pekerjaan kan sulit. Benar, cari pekerjaan memang sulit, tapi menciptakan pekerjaan barangkali insya Allah bisa. Ya memang kadang-kadang kita ini kebanyakan manusia maunya mengejar langsung mendapatkan yang banyak. Ya tidak ada ceritanya orang bisnis itu kemudian langsung besar. Dimulai dari tertatih-tatih yang kecil, kemudian semakin membesar. Generasi muda sekarang banyak yang tidak sabar melalui proses yang panjang itu. Maunya begitu bisnis menghasilkan sesuatu yang banyak. Lah ini kan tidak mudah, karena bisnis itu harus diiringi dengan ketekunan, keuletan, dan tentu saja inisiatif dan kreatif dalam berbisnis itu. Poin daripada kultum pada hari ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita berusaha bekerja yang sebagaimana yang kita bisa lakukan, dan itu semuanya kita kerjakan dengan cara yang baik, yang maksimal, yang sungguh-sungguh, baik untuk kepentingan akhirat maupun untuk kepentingan dunia kita insyaallah. Mari kita tutup. Sebelum kita tutup, mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk dapat bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Mari kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.